Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga teman-teman investor bisa saling berdiskusi bisa berdiskusi juga mengetahui perkembangan terbaru tentang Aksara Room. Untuk menyingkat waktu, saya langsung aturkan waktu kepada Mas Briliagung, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fahim atas kesempatannya ya, dan juga kesediaannya menjadi host di Zoom meeting kita pada sore hari ini. Ya, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan hingga akhirnya kita bisa bersilaturahmi walaupun secara virtual. Masih beberapa waktu yang lalu ya, bulan lalu, tepatnya bulan Juni, itu mungkin tepat sebulan yang lalu lah, kita ada sedikit syukuran karena 1 tahun Aksara Room beroperasi. Mungkin yang hadir pada sore hari ini ada yang waktu itu hadir juga ya, Mas Rizky waktu bulan lalu juga hadir untuk perayaan atau syukuran ulang tahun Aksara Room yang ke-1. Alhamdulillah kita sudah sharing dividen atau keuntungan bersih dari Aksara Room dan beberapa info yang perlu saya update mungkin di bulan ini atau di kesempatan kali ini. Yang pertama, kabar gembira ya, kemarin SK Kemenkumham dan juga akte perubahan PT Aksara Investama Hotel Indo itu sudah selesai. Akhirnya setelah drama sekian bulan, diganti notaris 3 kali, selesai juga nih kali ini. Walaupun memang ada beberapa catatan yang nanti perlu saya sampaikan ke masing-masing teman-teman semuanya. Karena sampai last minute masih ada beberapa investor yang kurang responsif ya ketika ada kendala pada saat pendaftaran NPWP dan yang lain sebagainya. Jadi kita menemukan solusinya hingga akhirnya jadi juga sekarang. Dan akan kita bagikan segera karena sekarang masih dalam proses scanning ya, itu 100 halaman lebih gitu. Jadi proses scan-nya pun cukup lama dan kita sendiri di kantor nggak sanggup, akhirnya kita scan di tempat fotokopian gitu ya biar lebih cepat gitu kan. Nggak apa-apalah keluar biaya, yang penting lebih cepat selesai gitu karena ratusan halaman itu akte perubahan PT-nya. Nah, mungkin ini yang paling banyak ya, dari sekian banyak PT yang saya kelola, mungkin ini yang paling tebal nih, SK Kemenkumham dan akte perubahan PT-nya. Akan segera kita share kemungkinan ya, mungkin Senin ya, karena besok hari libur. Lalu yang kedua, izinkan saya sharing ya tentang rekapitulasi 3 bulan terakhir, karena itulah tujuan utama pertemuan online kita atau maya kita pada bulan ini. Jadi bulan ini hampir semuanya itu ada pembagian dividen ya dari semua usaha yang dinaungi Aksara Group ya. Aksara Homestay sudah pasti, Aksara Room, lalu Alfamart, Aksara Investama Retail Indo bulan ini juga sudah akan kita bagikan untuk yang perdana. Tapi tetap kami prioritaskan yang pertama tetap Aksara Room, karena sekarang yang untuk Aksara Investama Retail ini masih dalam proses input data di Flip dan juga di BCA. Jadi kita prioritaskan dulu untuk teman-teman Aksara Room agar bisa mendapatkan dividennya lebih cepat daripada unit usaha yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini bulan April itu kenapa kecil ya? Ya, itu karena
murni 1 April sampai 30 April kan puasa ya. Jadi memang itu musim pacekliknya hotel lah. Orang berpergian jarang, orang liburan jarang, dan alasan untuk berpergian menjadi berkurang, hingga orang akhirnya memutuskan untuk stay di rumah masing-masing karena dalam rangka menjalankan ibadah di bulan suci. Jadi memang penurunan atau low season pada saat Ramadan itu memang sudah kerap terjadi. Apalagi tahun ini Ramadan itu di 1 bulan yang sama gitu. Jadi full di bulan April. Kan kalau tahun-tahun sebelumnya kadang-kala setengah April, setengah Mei gitu kan. Jadi terbagi menjadi 2 bulan hingga akhirnya penurunannya turun tapi nggak signifikan banget. Kenapa tahun ini cukup signifikan? Ya karena terkumpul di 1 bulan yang sama. Tapi akhirnya bulan Mei itu balas dendam gitu. Rebound-nya sangat signifikan, bahkan lebih dari 2 kali lipat ya. 2,5 kali lipat bahkan di angka 72 juta bulan Mei ya, karena itu salah satu peak season ketika orang banyak liburan, long weekend, Idul Fitri dan yang lain sebagainya, akhirnya berdampak sangat positif gitu terhadap pemasukan hotel. Nah, sedangkan di bulan Mei kita kembali lagi ke fase normal. Alhamdulillah kita bisa gain 45.794.754, dan ini sudah masuk sesi normal gitu. Jadi kurang lebih kita akan tinggal naikkan lagi, karena kalau dari sisi okupansi, saya beri beberapa kesempatan juga selalu bilang hal yang sama, bahwa dari sisi okupansi kita sudah sangat stabil ya. Persentase okupansi setiap bulan itu kita selalu closing pasti di angka minimal atau selalu di atas 80%. Artinya dari sisi okupansi sudah aman, PR-nya adalah sekarang kita naikkan average room rate ya. Yang mungkin di 3 bulan sebelumnya itu mungkin masih di angka 160-an ribu. Average room rate 3 bulan ke depan kita akan fokus naikin itu. Itulah kenapa kita kemarin launching program tidur dapat emas gitu. Jadi emas 24 karat pula ya. Jadi orang menginap di Aksara Room, tapi syaratnya dia harus walk in. Tamu yang walk in tidak melalui aplikasi, maka pada saat check out dia akan mendapatkan mini gold yang itu kadarnya 24 karat, dan itu gratis atau cuma-cuma. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar, salah satu upaya yang kita lakukan untuk menarik lebih banyak tamu-tamu walk-in, tamu-tamu yang datang check-in melalui aplikasi, tidak melalui aplikasi. Nah, ini sudah kita launching, dan insya Allah sudah akan semoga bisa lancar untuk prosesnya ke depannya, hingga akhirnya nanti di triwulan selanjutnya kita bisa lebih tinggi lagi ya revenue-nya atau profit-nya dibandingkan triwulan April, Mei, Juni ini. Dan kita kalkulasikan selama 3 bulan ini total 148 juta sekian. Dan ini merupakan share profit yang kalau kita bandingkan itu dari awal kita buka ya, dari periode 1 sempat naik tinggi karena waktu itu lagi COVID, kita banyak disewa atau dikontrak oleh BUMN, BRI, dan yang lain segala macam, jadi otomatis tinggi di bulan-bulan pertama. Lalu Oktober, November, Desember itu turun karena sudah tidak ada corporate sign dengan BUMN, jadi hanya mengandalkan tamu-tamu umum secara keseluruhan. Lalu Januari, Februari, Maret kita sudah di track yang benar, di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Kita mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 36 juta sampai 57 juta, itu sekitar 80% kenaikan. Lalu periode April, Mei, Juni ya, naik lagi menjadi 84 juta sekian. Itu naiknya mungkin sekitar ya sama ya, sekitar ya 70%-an lah, 70%-an dari bulan Januari, Februari, Maret. Ya, harapannya Juli, Agustus, September itu kita akan kembali naik lagi dan bisa memberikan yang lebih baik bagi kita semuanya, bagi semua investor dan terutama bagi orang-orang yang
ikut berkecimpung, ya ikut serta di Aksara Investama Hotelindo. Dan terima kasih sekali atas doa dan dukungannya teman-teman. Dan mungkin saya juga sekali lagi meminta bantuan ke teman-teman semuanya. Promo ini, promo Tidur Dapat Emas ini, nanti final materi promonya akan kita share di dalam grup. Minta tolong juga kepada teman-teman untuk ikut membagikannya di sosial media masing-masing. Mungkin bisa di status WhatsApp, di Instagram, Facebook, atau yang lainnya, itu juga akan sangat membantu ya bagi kita semuanya. Walaupun secara tidak langsung itu merupakan bentuk dukungan moral dan support bagi tim pengelola gitu. Jadi harapan saya teman-teman bisa meramaikan sosial medianya dengan promo-promo terbaru dari Aksara Room. Jadi walaupun teman-teman tinggalnya jauh dari Purwokerto atau dari tempat usaha kita, paling tidak kita memiliki satu tujuan, satu visi yang sama, satu aktivitas, satu tindakan yang menuju goal yang sama, dan apapun bentuknya, apapun seberapa kecil pun impact-nya, itu sudah bernilai sangat besar bagi kami tim manajemen. Karena dari awal visi kami membentuk PT Aksara Investama Hotelindo melibatkan banyak teman-teman investor adalah salah satunya agar kita bisa melakukan aktivitas promosi ataupun marketing secara organik, secara berjamaah, dan hasilnya pun akan berdampak positif terhadap hotel kami, hotel kita semua lah ya. Nah, hari ini saya baru pulang tadi dari Aksara Room, desa pagian saya dari sana terima tamu dan juga melihat kondisi weekend ya, karena weekend ini mulai dari hari Jumat, kalau teman-teman lihat laporan harian kita itu full terus gitu, 24, 100% terus 2 hari terakhir, karena ada tamu grup kontingen futsal dari Banten, itu ada kejuaraan nasional di Purwokerto. Purwokerto udah sering sekali menjadi tuan rumah ya untuk kontingen futsal. Apalagi hotel kita adalah hotel yang paling dekat dengan salah satu stadion futsal yang selalu dijadikan tempat sparring atau tempat latihan bagi kontingen-kontingen yang berlaga, dan biasanya itu dari luar kota. Jadi ini merupakan berkah juga bagi kita, ada tamu grup pakai bis 14 kamar atau futsal dari Banten semuanya, dan kamar yang lain juga penuh. Saya hari ini nolak 2 orang ya, masing-masing orang mau pesan 2 kamar sebenarnya, tapi Aksara Room penuh, Aksara Homestay juga kebetulan penuh, jadi saya arahkan masuk ke Rempoah, Aksara Bento Inn, hotel di bawah manajemen Aksara juga yang kita baru buka sekitar sebulan yang lalu. Nah, jadi ya alhamdulillah ya, saya juga berharap ini ekonomi bergeliat, mulai hangat lagi, kampus mulai masuk, rumah sakit JH sudah mulai beroperasional, dan aktivitas ekonomi mulai naik ya intensitasnya, sehingga berdampak positif kepada kita. Jadi inilah yang sedang sangat kita sama-sama nantikan teman-teman semuanya. Nah, harapannya ini akan bisa terus kita pertahankan, kita terus pertahankan dan kita naikkan, dan keuntungannya yang bisa kami bagikan ke teman-teman semuanya bisa jauh lebih besar. Amin. Kurang lebih seperti itu, Mas Fahim. Monggo kalau kita mau diskusi atau ada pertanyaan, silakan, dipersilakan. Mas Fahim masih di mute kayaknya ya. Terima kasih Mas Brili Agung. Ya, alhamdulillah kita bisa dapat dividen yang lumayan tinggi ya untuk dividen kali ini. Dan memang ya bisnis itu memang ya naik turun ya. Sudah wajar lah begitu ya. Jangan kalau kita turun kita aduh gimana ini gimana. Enggak ya.
perjalanan dalam sebuah bisnis itu memang ya gitu naik turun. Jadi kita itu harus bisa melihat jangka panjang, jangka panjang setahun, 2 tahun atau 5 tahun ke depan itu prospeknya bagaimana seperti itu. Dan saya masih optimis ya kalau untuk hotel, apalagi ini kita masih belum senormal dulu ketika belum ada COVID ya. Jadi masih punya potensi yang lebih untuk Hotel Aksara Room menurut saya. Kan nggak tahu bagaimana untuk teman-teman, nggak apa-apa kita akan ya diskusi atau tanya jawab. Monggo yang punya unek-unek atau pikiran, monggo silahkan bisa ditanyakan. Boleh nambahin Mas Fahim? Boleh tanya atau masukan Mas Fahim? Mas Irfan, ya monggo Mas Irfan. Ya, selamat sore Mas Brili Agung sama Mas Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, sedikit masukan atau ada 2 masukan dari saya pribadi, Pak. Mengenai pengeluaran atau pelaporan. Kalau pendapat saya bagusnya sih masukan aja ya Pak untuk pelaporan atau diwarnainya beda aja. Kalau yang pengeluaran mungkin bisa diwarnain merah biar kita juga ngelihatnya enak lah. Oh, yang merah memang keluarannya merah. Terus kalau yang gain atau pemasukan diwarnain hitam aja. Walaupun memang kita sudah tahu itu yang gain itu plus, yang itu minus itu pengeluaran itu minus. Mungkin itu aja masukannya pertama mengenai pelaporan kalau bisa. Terus yang kedua untuk pengembangan bangunan Mas Agung, Mas Fahim, apakah ada rencana untuk pengembangan bangunan untuk pembuatan lift? Soalnya yang saya promosikan teman yang masuk yang nginep di situ, wah bangunannya nggak ada liftnya. Kalau kita harus di tangga 3, bawa kopernya harus naik lewat tangga gitu. Ada kesan walaupun memang ini bukan hotel setara bintang, mungkin apakah ada rencana seperti itu Mas Agung atau Mas Fahim? Mungkin itu aja 2 yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah. Terima kasih Mas Brili sama Mas Agung. Mas Fahim. Ya, terima kasih Mas Irfan. Monggo Mas Brili ditanggapi yang pertanyaan dari Mas Irfan. Ya, baik. Sambil jawab Mas Irfan ya, ada pertanyaan juga di kolom chat. TikTok masih belum, Mbak. Ini kalau sosial media memang baru Instagram ya. Itu yang paling efektif sih sebenarnya. TikTok masih dalam on progress. Kami juga sedang buka lowongan sebenarnya sebagai sosial media spesialis. Ini dari kandidat yang sudah masuk, udah dari 2 bulan yang lalu. Jadi dari kandidat yang masuk, kita wawancari, belum ada yang tepat ya, belum ada yang cocok. Jadi ya kita masih up lagi kemarin, baru kita naikkan lagi untuk job postingnya. Semoga sih pas ini ada yang daftar, ada yang bagus, qualified, kita bisa aktifkan TikToknya. Karena kita dari awal tahun itu sudah berpikir ke arah sana juga gitu kan, karena TikTok marketing salah satu yang menjadi prioritas kami untuk kita coba kembangkan ya ke arah sana. Tinggal mencari tim yang tepat dan cocok. Oke, lanjut tadi pertanyaannya Mas Irfan. Untuk yang laporan keuangan nanti saya sampaikan ke Mbak Desinta, bagian finance kami. Insya Allah itu bisa kita akomodir, itu di laporan keuangan di bulan selanjutnya. Kita akan ganti warna untuk yang menjadi beban. Lalu untuk yang lift, buang jauh-jauh keinginan itu Mas. Bukan apa-apa, karena kalau Mas Irfan tahu ya, masuk ke hotel atau bangunan apapun lah yang ada liftnya, sekali pencet itu kos untuk listrik itu 15.000 sekali pencet ya. Jadi bayangkan kalau misalnya dalam sejam aja ada 10 kali pencet, berarti sudah 150.000 1 jam. Belum kalau 24 jam.
Nah, jadi kenapa kita tadi tidak pakai lift ya? Karena satu, nilai investasinya juga besar. Yang kedua, biaya operasional, listrik, belum lagi kita ngomong perawatan, itu juga sangat-sangat besar. Jadi buat apa kita bikin fasilitas yang justru malah membuat kita merugi gitu. Itu pun alasan saya kenapa di semua unit yang ada di bawah manajemen Aksara itu nggak ada kolam renang gitu. Karena kolam renang itu tidak efisien dan tidak menjadi daya ungkit utama bagi tamu untuk memilih properti gitu. Orang tidak mempertimbangkan apakah di propertinya ada kolam renangnya atau enggak gitu. Baru dia mau stay di situ. Mungkin ada tapi sangat-sangat kecil lah, di bawah 5% yang harus wajib nginep di tempat yang ada kolam renang. Kalaupun ada, mungkin itu di bintang 3 atau bintang 4. Untuk pasar kita di hotel budget itu nggak masuk. Karena memang kos operasionalnya tinggi. Jadi kalau temennya tadi komplain nggak ada lift ya, nanti kita akan referensikan, karena di Aksara Room itu ada yang nggak usah naik tangga, di lantai lobby, lantai 1 itu ada 2 kamar gitu. Dan itu memang kita sudah siapkan untuk saudara-saudara kita yang mohon maaf difabel atau yang sudah berumur yang kesulitan untuk naik tangga. Jadi ini aja Mas, dibilangin aja kalau di Aksara Room nggak usah naik lift, pesen aja atau request aja kamar yang ada di lantai lobby. Jadi tidak perlu naik-naik atau naik turun tangga. Gitu. Jadi itu adalah solusinya ya. Mungkin bisa kita persiapkan ya untuk tamu yang bertanya soal lift. Gitu. Lalu ada pertanyaan yang Mbak Numi ya. Aksara Garden sudah dibagi semalam, saya baru rilis itunya transfernya sudah dilakukan tadi malam atau tadi sore. Nanti bisa tanyakan langsung ke Mbak Azizah atau cek mutasi rekening masing-masing. Kalau misalnya belum dapat, nanti bisa sampaikan ke Mbak Azizah agar nanti bisa di cross check. Mbak Siti ya, ditunggu kehadirannya di Aksara Room, semoga bisa segera kesampaian datang ke sini. Dari Mas Aditya tadi sudah saya sampaikan ya, dari ketika okupansi ya sekarang kita udah stabil, maka kita akan menaikkan ARR, average room rate. Jadi room rate-nya yang akan kita naikkan. Jadi jumlah tamunya itu sudah optimal lah, sudah di angka selalu di atas 80%. Kita closing setiap bulan itu selalu di atas 80%. Artinya market itu sudah terbentuk gitu. Tinggal kita mulai naikkan nih, rata-rata harga kamar itu per bulan itu sekarang masih di angka 160.000. Mungkin kita akan naikkan bertahap 170.000 hingga nanti mencapai angka 200 bahkan 250.000. Big N ini untuk tamu walk-in ya yang tanpa melalui reservasi aplikasi, kita bahkan sudah di angka 300.000 gitu. Jadi untuk tamu yang last minute, karena kemarin kamarnya tinggal 2 kamar yang available, saya sudah koordinasi dengan Mas Ani untuk naikkan 300.000. Nah, cara-cara seperti ini yang mau kita up gitu. Karena kalau lewat aplikasi tentunya harganya itu nggak bisa kita mainkan dengan sukarela gitu kan, dengan leluasa. Jadi kita salah satu tujuannya kita luncurkan program tidur dapat emas 24 karat adalah untuk meningkatkan tamu yang datang atau menginap tanpa melalui aplikasi. Nah, itu otomatis akan menaikkan ARR kita, average kita. Jadi saya juga mohon bantuan sekali kepada teman-teman untuk ikut mempromosikan. Apalagi ini sama-sama nanti kita tahu akan berdampak positif terhadap tingkat ARR kita ya, average room rate kita. Gitu. Kurang lebih gitu, Mas Fahir. Iya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, untuk ke depan kita akan fokus menaikkan harga kamarnya. Kalau misalkan kemarin yang merubah
jadi beda brand itu loh, Mas. Apa namanya? Konsep kan sekarang kan masih Red Doors ya. Terus ada yang di atasnya Red Doors itu Ya, itu itu gimana? kayaknya kemarin ya sudah saya pertimbangkan karena ada ada requirement yang beda ya, jadi cukup tinggi gitu. Kita harus melakukan reinvestment itu sampai 80 juta gitu. Jadi untuk memenuhi standar naik brand menjadi Suns Hotel itu ternyata cukup tinggi permintaannya, ada ini itu sehingga total biaya renovasi itu sampai 80 juta. Saya pikir melihat tren kita dan juga tingkat hunian kita, laju bisnis kita, itu kita belum sampai perlulah reinvestment sebesar itu untuk menaikkan revenue, karena dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang kita sudah on track kok, artinya masih cukup bagus. Jadi mungkin kita akan urungkan dulu untuk hal tersebut. Sama mungkin ini Mas Fahim, saya mau sharing juga ke teman-teman semuanya ya. Jadi sekalian mohon doanya juga, dan juga ini ada peluang juga bagi teman-teman yang ingin ikut untuk ambil bagian ya. Kita akan launching satu produk baru, masih di Purwokerto, masih main di hotel budget, tapi tidak main di brand Red Doors ya. Jadi kita akan main di Urban View atau di Suns Hotel ya, seperti itu tadi. Tapi konsepnya cluster. Jadi kita jual per unit rumah, 2 lantai, satu rumahnya itu 10 kamar, dan beli itu sudah include full furnish sama manajemennya. Jadi saya mau share gambaran videonya ya, paling enggak biar teman-teman ada gambaran di sana. Ya teman-teman kalau mau bertanya bisa langsung chat aja ya. Nanti. Sudah kelihatan belum? Sudah. Suaranya nggak ada, Mas. Bentar ya. Saya ulangi lagi biar suaranya ada. Nah, ini dia. Gimana sih caranya biar sharing ada suaranya, bro? Dijelasin aja nggak apa-apa nih. Ya. Oh ya, bisa nih, bisa.
Kalau pengen lihat dalamnya, ini dalamnya sudah kita render juga. Ini gambaran dalamnya. Jadi memang satu unit itu ada 10 kamar. Lantai 1 itu atau lobby itu 4 kamar, lantai 2-nya 6 kamar. Jadi total 10 kamar. Nah, kita baru akan launching ini nanti 27 Juli, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 3 unit yang sudah di DP ya, sudah laku, dan masih ada 5 unit lagi. Insya Allah itu juga akan kita maksimalkan pada saat grand launching nanti tanggal 27 Juli bulan ini. Jadi ini gambaran kamarnya. Kita nggak pakai brand Red Doors, tapi Urban View tadi juga ketemu sama orang Oyo ditawarin brand Collection O namanya. Tapi afiliasinya dengan Oyo gitu. Jadi mungkin ini karena ada 8 unit ya, akan kita bagi-bagi gitu brandnya. Ada yang pakai Urban View atau Sans, ada yang pakai Collection O. Gitu. Nah, ini saya stop share. Satu unit itu harganya 2 miliar dan per bulan kemarin sudah kita hitung-hitung bersih untuk pemilik unit ya atau pemilik bangunan atau pemilik rumah itu 14 sampai 15 juta per bulan. Dan itu udah bersih, udah net gitu. Nah, lalu sertifikatnya SHM jelas atas nama pembeli, jadi pembeli akan langsung dapat sertifikat rumah yang akan dia beli itu tadi dan langsung kontrak kerjasama dengan tim Aksara untuk dikelola pengelolaan hotel secara profesional, dan kita sudah kerjasama juga baik dengan Oyo maupun Red Doors. Nanti tinggal pilih mau kerjasama sama pakai brand apa. Nah, kalau teman-teman berminat, monggo bisa hubungi saya. Tapi kalau misalnya belum, ada peluang lagi ya. Kalau teman-teman bisa menjadikan referral atau mengajak ada koleganya, kenalannya, keluarganya, atau sahabat teman yang mau memiliki unit ini, per satu unitnya saya bisa kasih teman-teman gratis jalan-jalan ke Turki 11 hari tambah uang saku 15 juta. Jadi monggo dimanfaatkan, ini peluang untuk kita semua lah. Insya Allah kita bisa memaksimalkan ini semuanya gitu. Nah, ini brosurnya kemarin sudah kita bikin juga gitu. Jadi nama klasternya itu Grand Bayan, terbatas hanya ada 8 unit. Satu unitnya itu ada 10 kamar, luasnya 120 meter persegi ya, untuk luas tanahnya, luas bangunannya 210 meter persegi karena 2 lantai. Nah, ini yang akan kita launching, dan manajemen untuk pengelolaannya itu nanti under Aksara Group ya, hotel. Jadi insya Allah selain Aksara Room, Aksara Homestay, dan Bentokin yang kemarin baru kita take over manajerialnya, Grand Bayan ini menjadi proyek kita selanjutnya. Ini mungkin yang paling besar ya dari sisi jumlah kamarnya. Karena total ada 8 kali 10, 80 kamar yang nanti akan kita buat di situ. Ini nanti bahan materinya akan kita share juga ke dalam grup. Kalau teman-teman berminat, monggo. Cuma bantu kenalin aja ke orang yang punya potensi ke sana. Investasi 2M, dapat SHM atas nama sendiri pribadi, dapat rumah 2 lantai isinya 10 kamar, sudah bundling manajemen hotel budget, dan kita gandeng Red Doors, bersih insya Allah 13-15 juta per bulan. Tinggal duduk manis. Jadi kita insya Allah akan terus berkembang. Jadi teman-teman, alhamdulillah saya sangat berterima kasih sudah bergabung dengan salah satu produk kami di Aksara Room. Semoga kita bisa terus menjalin kerjasama jangka panjang dengan semua stakeholder atau shareholder yang terlibat di sini. Kurang lebih gitu, Mas Fahim. Lumayan, Mas Fahim. Ya, lumayan bisa ke jalan-jalan ke Turki 11 hari tambah uang saku cash 15 juta. Di Turki barang-barang murah sekarang, Bro. Iya. Siap.
Itu ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, apa namanya? Komplain, Ya, masukan. siap. Ya, Ya. ya memang ya saya tidak apa namanya ya, tidak mau beralibi apapun ya, karena memang pas lagi kurang kurang tepat ya. Itu kadang ya namanya toilet atau selang itu bocor dan yang lain sebagainya, itu ya tidak setiap hari dan tidak setiap kamar itu bocor gitu. Karena mungkin pas masanya itu aja belum dicek secara keseluruhan, atau pas lagi penuh adanya kamar yang itu, akhirnya kita kurang teliti ya dalam mengecek ketersediaan kamar. Jadi beberapa kali memang ada yang komplain untuk selang bocor, tapi ketika disampaikan pasti kita akan langsung perbaiki dan besoknya itu sudah benar ya seperti sedia kala. Entah selangnya kita ganti ataukah kita perbaiki, pasti akan langsung kita turun tangan untuk segera menyelesaikan isu-isu yang ada kaitannya dengan engineering. Nah, ini yang selalu kita jaga. Jadi terima kasih Mbak Tarni atas masukannya. Ini pasti akan kita terus tingkatkan ya untuk kenyamanan tamunya. Kalau untuk tisu memang kita go green sih. Jadi memang kita tidak, memang sengaja ya kita kurangi satu amenities yaitu tisu di dalam kamar untuk untuk mengurangi satu jelas cost ya. Yang kedua adalah tisu itu bisa disubstitusi sebenarnya dengan apa? Dengan handuk atau dengan lap yang bisa kita gunakan gitu. Yang sudah tersedia di kamar dan bisa kita gunakan. Jadi memang kita kurangi tisu itu, salah satunya adalah yang utama adalah kita berusaha sebisa mungkin agar go green, agar mengurangi barang habis pakai yang itu berasal dari tanaman, tumbuhan, dan yang lain sebagainya. Dan yang kedua, itu masih ada substitusinya gitu. Jadi bisa pakai lap atau bisa pakai handuk. Dan kalau mau misalnya tamu sebenarnya bisa request extra towel gitu, extra lap atau extra handuk yang bisa kita support ke dalam kamar. Karena kalau pakai linen ya, kalau pakai handuk itu kan bisa dicuci, tidak sekali pakai. Tapi kalau tisu kan sekali pakai buang, sekali pakai buang, dan itu tidak baik untuk bumi kita. Nah, itu alasan di baliknya itu seperti itu. Oke, baik. Yuk, yang lain monggo yang mau bertanya, ini udah banyak yang hadir, sekitar 20 orang. Untuk wisata di sana apa udah ramai? Rame ya, terbatas Sabtu Minggu. Kalau hari-hari biasa ya belum kembali normal seperti sedia kala. Tapi kalau Sabtu Minggu ya rame. Nah, ini saya juga bingung nih, harusnya bulan ini itu sudah mulai musim terang gitu, musim kemarau, tapi kenapa tiba-tiba masih ada hujan deras ya. Bukannya kita tidak mensyukuri hujan ya, tetapi ya apa ya, ini anomali cuaca gitu loh, yang seharusnya ya hujan di bulan Juni aja udah aneh gitu, udah anomali. Itulah kenapa Sapardi Djoko Darmono kan membuat satu buku puisi ya yang judulnya Hujan di Bulan Juni. Nah, ini sampai bulan Juli pertengahan masih saja hujan deras gitu. Jadi selain positif juga ada dampak mirisnya juga. Petani susah untuk menanam gitu kan. Harga cabai naik sekarang 100.000, mama pasti tahu lah. Itu karena faktor cuaca ekstrim dan anomali cuaca yang tidak bisa diprediksi sebenarnya. Jadi banyak sekali petani-petani yang gagal panen dan akibatnya harga komoditas langsung naik. Begitupun untuk pariwisata itu juga sangat berpengaruh. FB ya, kuliner juga sedikit banyak berpengaruh karena faktor anomali cuaca ini yang belum normal.
Besok sih tanggal 17, ya besok ini sudah ada ini ya, ada pengumuman lagi dari Lord kita tercinta, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, untuk syarat perjalanan itu diperketat lagi. Jadi kalau belum vaksin booster ya harus ada swab atau PCR baru bisa naik kereta. Kita akan lihat seberapa pengaruhnya, ya semoga tidak berpengaruh signifikan terhadap usaha kita. Ya, jadi ya beginilah bisnis ya. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk menaikkan revenue, tapi di luar sana juga ada ancaman-ancaman yang senantiasa harus siap ya kita hadapi dan kita persiapkan alternatif dan solusi. Gitu Mas Fahim. Oke, terus untuk apa namanya yang project tadi itu mungkin nanti bisa di-share di grup, bro. Pasti bro, pasti. Ya nanti kalau ini kan kita bisa ke Turki bareng gitu kan. Kalau ada yang closing juga. Dan insya Allah konsep ini kalau berhasil ya kita launching di sini dan bagus responnya, akan kita langsung ekspansi ke kota-kota lainnya. Karena Purwokerto kita sudah cukup, maka saya bisa pastikan ya kalaupun ada investasi atau pembangunan hotel budget selanjutnya itu tidak di Purwokerto lagi. Jadi di Purwokerto ini Grand Bayan ini udah terakhir lah. Selanjutnya saya akan fokus di tier 2-nya ya. Mungkin kalau di Banyumas ya di Wangon, Sokaraja, atau di kabupaten tetangga di Purbalingga, Kebumen, Cilacap saya masih belum yakin dengan datanya, mungkin malah Tegal atau Semarang. Jadi kita sudah mendapatkan formulasinya, tinggal kita scale up dan kita ekspansi. Gitu. Ke Mas Irfan, Tegal saya siap. Siap apa Mas? Siap Mas, siap. Tegal kita tadi sudah ini apa namanya sudah ngobrol ya dengan tim marketingnya Red Doors, ngobrol juga dengan tim marketingnya Oyo. Tegal itu salah satu kota yang potensial. Tapi kota ya, bukan kabupaten mungkin belum. Tapi kota Tegal itu salah satu yang potensial. Mungkin kita juga nanti akan prioritas akan bergerak juga ke arah sana. Sudah kita masuk ke dalam list untuk ekspansi ke arah sana. Dan untuk teman-teman yang ikut juga di Alfamart, mohon maaf ya agak terlambat saya janjinya minggu ini, tetapi karena kemarin kita prioritaskan untuk investor Aksara Room, karena kan ada migrasi ya kemarin dari flip 100% di awal, sekarang kita 50-50, ada yang pakai BCA, ada juga yang masih pakai flip, jadi harus re-input ulang lagi satu persatu. Jadi ternyata agak butuh makan waktu. Jadi mungkin untuk yang teman-teman ikut di Alfamart akan ditransfernya minggu depan nih. Ini sudah 50% lebih lah data yang terinput, data nomor rekening teman-teman yang terinput. Jadi teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Sinyal saya jelek bro ya. Cek.
cek Mas Fahim, apakah koneksi saya stabil? Cek, 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 tes. Tes dulu. Cek Mas Fahim. Tes, cek, cek, tes. Terdengar, cuman gambarnya nggak ada, Mas Brili Agung. Oh iya, siap, siap. Cek, tes. Sekarang apakah sudah terdengar? Terdengar jelas. Oh iya, alhamdulillah. Mas Fahim mungkin sinyalnya kurang bersahabat ya di tempatnya Mas Fahim ya. Nanti ini aja. Monggo kita lanjutkan saja kalau ada pertanyaan atau ada masukan dan saran yang tentu saja sangat sangat kita nantikan dari teman-teman semuanya. Monggo, monggo. Cek, tes, cek, cek. Oke, gimana teman-teman? Mungkin cukup ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Satu dong lagi dong, Mas Faim, Mas Brili. Boleh, monggo Mas. Mungkin apa ya, grup WA-nya jangan ada saatnya dibuka, ada saatnya ditutup. Mungkin kalau memang lagi rame yang agak-agak negatif, masukannya ditutup. Tapi soalnya barangkali terkesannya nggak otoriter atau paling nggak biar ada masukan yang sekiranya dari teman-teman. Nggak semuanya kan bisa ikut partisipasi, ikut Zoom seperti ini ya, yang itu. Terus yang kedua mungkin fasilitas yang perlu ditambahi, yang tapi tidak memboroskan pengeluaran, entah apa telepon yang internal, entah dari tisu, sekiranya itu memang budgetnya low, budgetnya rendah, dan itu akan membuat nyaman pengunjung, akan memperbanyak pengunjung, apa salahnya gitu menurut saya gitu. Fasilitas yang kayak mungkin tadi yang saya masukkan lift itu kan memang besar, saya baru tahu itu 15.000 sekali pencet. Mungkin itu aja sih biar
menambah nilai jual dari Hotel Aksara itu sendiri. Mungkin itu aja. Makasih kalau banyak pertanyaan, Mas Agung dan Mas Fahmi. Terima kasih. Siap, siap Mas. Nanti akan kita diskusikan dengan tim ya. Pasti akan kita pertimbangkan. Monggo, Mas Fahim, ada lagi? Kang? Kalau yang untuk ini grup nanti Mas Fahim bisa bantu ya untuk dibuka aja, nggak apa-apa. Iya, ya. Siap, nanti dibuka hari Senin ya. Besok libur. Siap. Dan sekarang itu WA itu kan sudah bisa sampai 500 grup anggotanya di grup WA. Oh ya? Iya, sekarang yang terbaru udah. Bagus loh. Siap. Ya, nanti Oke, kalau Mas. memang banyak perdebatan atau hal-hal yang negatif kan memang kita nggak nyaman, ditutup lagi juga nggak masalah. Cuman kan ada saatnya 1 minggu sekali dibuka atau memberi komunikasi di grup, jadi tambah komunikasinya 2 arah kan lebih enak menurut saya. Tapi nggak masalah ada saatnya ditutup untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, nggak masalah. Itu menurut saya aja Pak Agung. Terima kasih Pak. Siap Mas. Siap. Ya, baik, teman-teman udah masuk pukul 17.00. Mungkin saya tutup. Ya, boleh. Ya, mungkin nanti jika ada pertanyaan lanjutan, nanti bisa di WhatsApp, di grup Telegram, atau mungkin bisa juga japri ke kami ya kalau ada pertanyaan lanjutan. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah melakukan Zoom meeting untuk para investor, dan juga kita sudah dapat penjelasan tentang perkembangan Aksara Room terkini dan juga laporan keuangan kita. Semoga dengan rutinitas Zoom ini tiap 3 bulan sekali ya, bisa membuat kita semakin kompak lagi, lebih bersemangat, dan bisa mendapatkan banyak manfaat ya. Jujur kalau misalkan keuntungan yang kita dapat dividen, oke, kita dapat dividen, tapi sebenarnya ada hal lain ya yang nilainya tidak kalah dari dividen yang bisa kita dapatkan di grup Aksara Room itu, yaitu relasi ya, relasi dan informasi ya. Informasi ini sesuatu yang sangat mahal. Jadi di sini kita juga bisa tukar informasi dan juga mungkin bisa ada proyek-proyek baru. Nanti kita ya siapa tahu rezeki kita malah lebih besar di situ gitu. Yang penting ya semoga keluarga besar Aksara bisa jadi lebih baik dan juga lebih maju lagi. Terus sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup acara Zoom meeting pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahim, terima kasih teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu, sukses selalu semuanya. Terus sambung silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.